Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan suatu konsep strategi pendidikan di lingkungan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School dengan berbagi layar sebagai berikut. Strategi pendidikan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School dengan visi menjadi lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, berpandangan maju, mandiri, profesional, dan berwawasan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan visi tersebut, kita fokus pada upaya-upaya untuk menghasilkan para insan-insan yang berakhlak mulia, yang menguasai sains dan teknologi, yang berkarakter pemimpin, yang berjiwa wirausaha, dan yang berbasis bakat. Dari visi tersebut, ada 7 strategi yang ingin kami lakukan. Strategi pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi kedua, meningkatkan kuantitas peserta didik baru. Strategi ketiga, membangun budaya Islami. Strategi keempat, mengembangkan program keunggulan. Strategi kelima, membangun kemitraan dan jaringan. Strategi keenam, meningkatkan integrasi teknologi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, meningkatkan citra dan reputasi Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Sebagai strategi yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan akan diupayakan, satu, mengembangkan kurikulum yang berbasis agama Islam sekaligus memenuhi standar pendidikan nasional dan internasional. Dua, menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan terintegrasi teknologi informatika untuk memaksimalkan pembelajaran. Tiga, mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf pendidikan. Empat, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan membentuk komunikasi yang baik antara sekolah dan rumah. Strategi kedua, meningkatkan kuantitas peserta didik baru. Satu, meningkatkan keterkenalan Yayasan PKP Jakarta Islamic School dan sekolah-sekolah serta pesantren di Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Dua, mengembangkan kampanye pemasaran yang efektif untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat akan layanan Yayasan PKP Jakarta Islamic School. Tiga, memanfaatkan media sosial, website, brosur-brosur, iklan-iklan, billboard-billboard, dan di media massa untuk mempromosikan sekolah dan program-program unggulan yang ditawarkan. Empat,
mengadakan acara terbuka seperti open house atau seminar pendidikan untuk memperkenalkan Yayasan PKP Jakarta Islamic School kepada para calon-calon siswa dan orang tua mereka. 5. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 6. Menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah dasar dan menengah setempat untuk memperluas jaringan calon-calon siswa. 7. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain seperti pusat-pusat bimbingan belajar atau taman kanak-kanak untuk saling merekomendasikan dan memperkuat citra sekolah. 8. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan Yayasan PKP Jakarta Islamic School dengan konsep yang modern dan artistik serta menyenangkan. 9. Memperbarui dan meningkatkan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, baik indoor maupun outdoor, aula, dan area ruang belajar terbuka. 10. Memperbarui tempat dan fasilitas pelaksanaan manasik haji dan umroh. 11. Memanfaatkan eduwisata hijau syariah di kampus PKP DKI Jakarta sebagai tempat pembelajaran bagi para siswa, para santri, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. 12. Memperluas kapasitas sekolah dengan menambah jumlah dan luas ruang kelas. 13. Memastikan sarana pendukung seperti peralatan komputer, internet, dan perangkat pembelajaran yang modern tersedia secara memadai. 14. Melakukan program beasiswa dan diskon biaya pendidikan, terutama bagi satuan pendidikan dengan jumlah siswa yang masih sedikit. 15. Menyediakan program beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi yang kurang mampu secara finansial. 16. Memberlakukan kebijakan diskon biaya pendidikan bagi siswa-siswi dengan keluarga yang memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah di Yayasan PKP Jakarta Islamic School sebagai insentif. 17. Mengadakan program orientasi dan sosialisasi secara terus-menerus. 18. Mengadakan program orientasi khusus bagi calon siswa dan orang tua mereka untuk menjelaskan visi, misi, serta sistem nilai dan kurikulum di sekolah. 19. Mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dasar dan menengah setempat untuk memperkenalkan Yayasan PKP Jakarta Islamic School kepada para siswa dan orang tua mereka. 20. Meningkatkan citra sekolah melalui prestasi. 21. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi akademik, seni, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 22. Mengikuti dan mengirimkan siswa dan siswi dalam berbagai kompetisi dan festival tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional untuk membangun citra sekolah. 23. Memperluas jaringan perguruan tinggi dan
universitas yang bekerja sama dalam rangka penerimaan mahasiswa sehingga meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan. Strategi yang ketiga, yakni membangun budaya Islami. 1. Menerapkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan di sekolah. 2. Melaksanakan kegiatan keagamaan dan adab Islami secara rutin seperti sholat berjamaah, pembinaan akhlak, dan pengenalan Al-Quran. 3. Menerapkan tata kelola sekolah dan madrasah yang berbasis nilai-nilai Islami seperti transparansi, jujur, disiplin, keadilan, dan integritas. Strategi keempat, mengembangkan program-program keunggulan. 1. Menawarkan program unggulan yang sesuai dengan visi dan misi yayasan seperti program tahfiz Al-Quran, pengajaran bahasa Arab, pengajaran bahasa Inggris, dan lain-lain program yang memadai, dan penekanan pada penguasaan teknologi informatika. 2. Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan mendukung perkembangan keterampilan, bakat, dan minat siswa-siswi. 3. Melibatkan siswa dalam kompetisi internal maupun eksternal untuk meningkatkan prestasi dan reputasi sekolah. Strategi kelima, membangun kemitraan dan jaringan. 1. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik tingkat nasional maupun internasional, untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. 2. Bersinergi dengan yayasan dan komunitas Islam lainnya dalam mengembangkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan agama dan pengembangan kepribadian siswa. 3. Menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang dapat memberikan kontribusi atau sponsorship dalam pengembangan sekolah dan sebagai tempat siswa dan siswi berpraktek dan belajar memperoleh kompetensi dan pengalaman. Strategi selanjutnya, yang keenam, mengintegrasikan teknologi. 1. Menggunakan aplikasi teknologi digital dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar para siswa dan siswi dan sebagai analisis data pembelajaran. 2. Menggunakan platform digital untuk komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam hal pengumuman-pengumuman, tugas-tugas, dan juga pelaporan perkembangan akademik. 3. Mengimplementasikan teknologi informatika ke dalam administrasi sekolah dan yayasan untuk meningkatkan efisiensi seperti sistem manajemen pembelajaran, manajemen keuangan, manajemen inventaris, manajemen pegawai, dan manajemen pengarsipan. Keempat, menggunakan papan interaktif atau interactive whiteboard, papan interaktif yang memungkinkan para guru untuk menampilkan konten pembelajaran secara visual
dan interaktif. Guru dapat menulis, menggambar, dan memanipulasi elemen-elemen pembelajaran dengan sentuhan atau perangkat penunjuk. Hal ini membuat proses pembelajaran lebih menarik dan membantu para siswa dan siswi lebih aktif terlibat dalam pelajaran. 5. Penggunaan multimedia. Penggunaan multimedia seperti video, audio, dan gambar-gambar dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks dengan lebih baik. Guru dapat menggunakan presentasi multimedia, video tutorial, atau animasi untuk menggambarkan topik-topik tertentu dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh para peserta. Strategi yang keenam, mengintegrasikan teknologi. Simulasi virtual reality. Simulasi dengan virtual reality dapat membawa siswa ke lingkungan belajar yang lebih realistis dan mendalam. Misalnya, siswa dapat menjelajahi planet dalam sistem tata surya dengan virtual reality atau memahami bagaimana reaksi kimia berlangsung melalui simulasi interaktif. 7. Memperkenalkan pembelajaran kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran dapat membantu menyediakan umpan balik yang dipersonalisasi untuk setiap siswa dan siswi, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar, dan menyediakan rekomendasi pembelajaran yang sesuai. 8. Menyediakan vending machine atau mesin penjualan minuman otomatis dengan pembayaran secara virtual. Pendekatan ini dapat memberikan pengalaman pembelian yang lebih efisien, aman, dan praktis bagi para siswa. 9. Mengimplementasi sistem pembayaran secara cashless pada transaksi di kantin dan memberikan berbagai manfaat termasuk efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi para siswa, guru, karyawan, dan para pedagang di kantin sekolah. 10. Mengimplementasikan e-parking atau parking elektronik di lingkungan kampus yayasan yang dapat membantu mengoptimalkan pengaturan dan pengolahan tempat parkir. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola proses parkir secara lebih efisien dan meningkatkan pelayanan parkir yang lebih baik untuk para siswa, siswi, guru, dan karyawati. Strategi ketujuh atau yang terakhir, meningkatkan citra dan reputasi yayasan. 1. Menggunakan media sosial dan website sekolah untuk mempromosikan keunggulan dan prestasi sekolah dan madrasah. 2. Mengadakan acara dan kegiatan sekolah dan madrasah yang berkesan dan menarik perhatian masyarakat. 3. Melibatkan para siswa dan siswi dalam kegiatan berbasis komunitas yang dapat memberikan manfaat secara positif bagi masyarakat. Terakhir, sebagai kesimpulan,
dengan menerapkan strategi pendidikan yang mencakup pengembangan kurikulum Islami, program keunggulan, kemitraan, integrasi teknologi, dan citra yang baik, Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School dapat mewujudkan visinya menjadi lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, berpandangan maju, mandiri, profesional, dan berwawasan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Demikian, Ibu Bapak sekalian, paparan tentang strategi pendidikan di lingkungan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.